mungkin saya pribadi masih berpikir bahwa di Aceh itu kurang ada pantauan dari pusat. Halo sahabat Tento, saya Andri Muladi, saya posisi sebagai center back di Persela Lamongan. Kebetulan saya itu ikut seleksi di PSAB Aceh Besar. Ketika sudah selesai di PSAB Aceh Besar, di situ kebetulan ada seleksi tim Aceh Paraguay waktu itu di tahun 2007. Tahun 2007 itu saya mulai ikut seleksi, alhamdulillah lolos, dan alhamdulillah saya sekolah di Paraguay. Tahun 2008 sampai tahun 2011 pulangnya. Di sana itu saya sempat main di Dosedo Autobri, tapi kategori kelompok umur masih waktu itu. Masih di usia 18 tahun waktu itu. Ketika selesai dari situ, saya pulang ke Indonesia. Kan itu ada program pemerintah dari Aceh, pemerintah Aceh ke Paraguay itu untuk sekolah sepak bola. Kami dikirim ke sana itu sekitar 30 orang. Terus kami latihan di sana sampai ada yang dapat tim, masih bertahan di sana sampai 2011. Ketika 2011 itu kami balik ke sini. Pas balik ke sini, kebetulan waktu itu kami dibina oleh Dispora dan kami ikut kompetisi di IPL waktu itu, PSSB Biren. Ketika selesai di PSSB Biren, saya pindah ke Persiraja Banda Aceh. Di Persiraja Banda Aceh itu 2013, 14, 15 yang vakum liga, yang waktu dibekukan sama FIFA. Terus 2016 ISCB divisi utama. Terus di 2017 itu saya keluar dari Aceh. Pindah ke Persebaya. Di situ mulai awal karir saya berangkat ke ke klub luar Pulau Jawa. Di situ kami menghadapi kompetisi yang lumayan sulit lah istilahnya. Apalagi kan baru pertama datang ke Pulau Jawa untuk berkarir di Pulau Jawa. Kebetulan juga dapat tim yang luar biasa seperti Persebaya. Waktu itu kita tahu sendiri bonek seperti apa. Istilahnya yang fanatiknya luar biasa untuk kita. Di situ bisa juara Liga 2 waktu itu dan promosi ke Liga 1. Selesai dari situ tahun 2012 selesai kontraknya, terus baru pindah ke Borneo FC. Sempat Borneo FC selama mungkin 3 bulan atau 4 bulan di sana karena pandemi, pulang ke Aceh. Terus selesai dari situ ya ke Persela di tahun 2021 ini. Saya dalam sepak bola itu istilahnya kategori memang bertahan. Dulu pernah sempat jadi gelandang bertahan di PSSB Biren dan di Paraguay. Sekolah sepak bola di Paraguay juga kadang-kadang bisa di gelandang bertahan atau center back. Dua posisi itu aja sih yang mungkin pelatih yang tentukan juga kan. Bukan saya sendiri yang mau di mana main di sayap atau main di mana. Pelatih memang dari dulu lihat saya ikut Porseni itu memang saya pemain bawah, pemain belakang, pemain bertahan lah. Ya. Mungkin striker itu Marco Simic sama Makan Konate kalau menurut saya. Target saya pribadi untuk Persela itu ya pasti ada ya, istilahnya untuk membawa Persela lebih baik, membawa Persela bisa finish di peringkat yang lebih baik. Apalagi kita tahu ini Persela dalam situasi sulit, berada di zona degradasi kan. Ketika kayak gini kita orang pemain, kita butuh kerja keras lebih, kita butuh fokus lebih. Ketika ada kesempatan dikasih sama pelatih, kita harus buktikan bahwa kita bisa berbuat lebih untuk tim kita Persela Lamongan. Kalau mengenai target pribadi ya pasti mengamankan istilahnya penampilan kita,
posisi kita juga bisa istilahnya ke depan bisa lebih baik, bisa masih eksis di Liga 1 atau istilahnya setidaknya masih ada tim-tim yang berminat terhadap kinerja kita lah. Sebenarnya itu kalau misalnya waktu saya kecil itu pasti pengen main di Persiraja. Apalagi Persiraja tim istilahnya tim besar di Aceh. Dulu istilahnya bisa berkompetisi di kasta tertinggi juga di Liga Indonesia, pernah runner up juga waktu itu di kasta tertinggi di Indonesia waktu itu lawan Persipura di mana di Senayan. Semua orang pasti tahu tim perserikatan yang luar biasa juga dulu. Semua atlet sepak bola Aceh itu pasti pengen main di Persiraja dulu. Ketika sudah mulai bisa main di Persiraja, pasti pengen main di tim luar Aceh, karena kita tahu kalau tim sepak bola di luar Aceh itu pasti lebih bangga lah kita kalau berada di tim luar Aceh gitu. Kalau talenta di Aceh itu ya kita bilang nggak kalah jauh lah dari daerah-daerah lain lah, nggak kalah jauh. Apalagi kita bisa tahu ada Ismail Sofyan, ada Zulfiandi, ada TM Iksan, ada Miswar, ada Fitra Ridwan juga yang sekarang lagi eksis. Kalau misalnya dulu mungkin senior-senior dulu mungkin banyak juga. Dulu di Semen Padang ada Husaini, ada Ahyar Ilyas dulu pernah di Persija juga, dan ada Kut Fari Husaini juga kan berasal dari Aceh juga kan. Kalau misalnya talenta sebenarnya luar biasa di Aceh. Cuman mungkin saya pribadi masih berpikir bahwa di Aceh itu kurang ada pantauan dari pusat. Apalagi kan istilahnya ketika di sana itu ada kompetisi, tidak ada tim scouting datang ke Aceh gitu kan. Ketika ada tim pembinaan atau tim tim pelatih yang bisa pantau di Aceh itu, mungkin tim Aceh, pemain-pemain Aceh itu bisa lebih kelihatan, lebih muncul di sepak bola Indonesia. Ya. Soalnya jaga kondisi, tetap tekun dalam berlatih, dan apapun situasi kita seorang pemain bola itu harus kuat. Kan kita tahu dalam sepak bola itu pasti datang cacian, datangnya pujian untuk kita, datangnya berbagai masalah. Kalau kita dalam sepak bola tidak bisa mengendalikan istilahnya ya emosi kita terhadap orang lain, terhadap istilahnya sesama pesepak bola juga, dan terhadap pekerjaan kita ya. Istilahnya kita nggak bisa menghargai pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, itu juga kita nggak bakal bisa di level yang lebih bagus gitu. Apapun situasinya kita harus kuat, kita harus sabar menghadapi masalah itu. Ketika kita hadapi masalah itu dengan baik, insya Allah Allah akan meridai semua langkah kita gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe Tiento Indonesia. Tanyo Aceh bisa.